Burung kutilang, si penyanyi yang sering kita jumpai. Pernah dengar suara burung yang bunyinya seperti cuit-cuit dan sering terdengar dari pepohonan di sekitar rumah? Bisa jadi itu burung kutilang. Burung ini memang terlihat biasa karena cukup mudah ditemukan, terutama di daerah yang banyak pepohonan. Tapi ternyata, kutilang punya beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak kita tahu. Nah, di video kali ini kita akan membahas burung kutilang secara santai. Mulai dari kutilang, termasuk jenis burung apa, makanannya apa, ada berapa jenis, cara membedakan jantan dan betina, sampai karakter dan kebiasaannya. Kutilang, itu burung apa? Burung kutilang dikenal dengan nama ilmiah, Pycnonotus aurigaster. Kutilang termasuk ke dalam keluarga Pycnonotidae, yaitu kelompok burung yang dikenal sebagai burung bulbul. Burung ini cukup mudah dikenali dari tubuhnya yang berwarna abu-abu kecoklatan, bagian kepala yang lebih gelap, serta bagian bawah ekor yang memiliki warna kuning. Kutilang juga termasuk burung yang cukup aktif. Kalau pagi hari, kita sering mendengar suaranya dari atas pohon. Kadang dia berpindah dari satu ranting ke ranting lainnya sambil mencari makanan. Menariknya, kutilang bukan hanya hidup di hutan. Burung ini juga bisa ditemukan di kebun, pekarangan, perkebunan, taman, bahkan daerah yang dekat dengan pemukiman manusia. Ada berapa jenis kutilang? Kalau kita membicarakan kutilang, sebenarnya ada beberapa kerabat dekat dalam genus Pycnonotus. Namun, untuk kutilang yang umum dikenal di Indonesia, yang paling sering dimaksud adalah kutilang atau Pycnonotus aurigaster. Selain kutilang, ada juga beberapa jenis burung bulbul lain yang masih satu kelompok dan memiliki penampilan yang mirip. Jadi, jangan sampai semua burung yang bentuknya mirip langsung disebut kutilang. Karena setiap jenis bisa memiliki warna, pola bulu, suara, dan wilayah persebaran yang berbeda. Makanan burung kutilang. Lalu, kutilang makan apa? Kutilang termasuk burung yang makanannya cukup beragam. Di alam, makanan utamanya banyak berasal dari buah-buahan dan serangga kecil. Kutilang bisa memakan buah yang sudah matang, seperti buah-buahan kecil yang tersedia di pepohonan. Selain itu, mereka juga bisa memakan ulat, belalang, dan berbagai serangga kecil lainnya. Jadi bisa dibilang kutilang adalah burung yang cukup fleksibel dalam mencari makanan. Ketika menemukan pohon yang sedang berbuah, kutilang bisa datang dan mencari makanan di sana. Ketika ada serangga kecil, makanan tersebut juga bisa menjadi santapan. Bagaimana cara membedakan kutilang jantan dan betina? Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Membedakan kutilang jantan dan betina tidak selalu mudah hanya dengan melihat warna bulunya. Pada kutilang, jantan dan betina memiliki penampilan yang cukup mirip. Jadi, kalau hanya melihat sekilas, kita bisa saja salah membedakannya. Biasanya, perbedaan lebih sering diperhatikan dari perilaku, ukuran tubuh, suara, dan karakter individu, tetapi ciri-ciri tersebut tidak selalu bisa dijadikan patokan mutlak. Burung jantan pada beberapa kondisi bisa terlihat lebih aktif dan lebih sering mengeluarkan suara. Namun, suara saja juga tidak cukup untuk memastikan jenis kelaminnya. Jadi, kalau benar-benar ingin memastikan jantan atau betina, diperlukan pemeriksaan yang lebih akurat daripada hanya mengandalkan warna bulu. Suara burung kutilang, salah satu alasan kutilang cukup dikenal adalah karena suaranya. Kutilang bisa mengeluarkan suara yang cukup khas dan terdengar jelas. Biasanya suara mereka lebih sering terdengar pada pagi hari atau ketika sedang berkomunikasi dengan kutilang lainnya. Buat sebagian orang, suara kutilang bahkan menjadi salah satu suara yang identik dengan suasana pedesaan. Dan karena kutilang cukup aktif, kita sering mendengar suaranya terlebih dahulu sebelum melihat burungnya. Habitat dan kebiasaan kutilang merupakan burung yang cukup mudah beradaptasi. Mereka bisa hidup di berbagai lingkungan selama tersedia makanan dan tempat yang cukup aman. Kutilang sering terlihat di pepohonan, kebun, semak-semak, perkebunan, dan kawasan yang masih memiliki banyak tanaman.
Mereka juga biasanya aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat mencari makanan, kutilang bisa berpindah dari pohon ke pohon. Kalau ada pohon yang sedang banyak buahnya, tempat tersebut bisa menjadi lokasi yang menarik bagi mereka. Apakah kutilang bisa dipelihara? Kutilang memang sering dipelihara oleh sebagian orang karena memiliki suara yang menarik. Namun, kalau kita menemukan kutilang liar di alam, sebaiknya jangan sembarangan menangkapnya. Burung liar memiliki peran penting dalam ekosistem. Salah satunya adalah membantu menyebarkan biji dari buah yang mereka makan. Jadi, keberadaan kutilang bukan hanya soal suara yang merdu, tetapi juga memiliki peran di lingkungan. Fakta menarik kutilang. Ada satu hal yang menarik dari kutilang. Walaupun tubuhnya tidak terlalu besar, burung ini cukup aktif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Kita bisa menemukan kutilang bukan hanya di tempat yang benar-benar liar, tetapi juga di lingkungan yang dekat dengan manusia. Itulah salah satu alasan mengapa burung ini cukup mudah kita jumpai. Dan mungkin selama ini kita sering mendengar suaranya tanpa sadar bahwa yang sedang bernyanyi di atas pohon adalah burung kutilang. Jadi, sekarang kita sudah tahu bahwa burung kutilang adalah burung dari keluarga Pycnonotidae, dengan nama ilmiah Pycnonotus aurigaster. Makanannya cukup beragam, terutama buah-buahan dan serangga kecil. Kutilang juga termasuk burung yang mudah beradaptasi dan bisa ditemukan di berbagai habitat yang memiliki pepohonan dan sumber makanan. Untuk membedakan jantan dan betina, kita tidak bisa hanya mengandalkan warna bulunya karena keduanya terlihat cukup mirip. Dan yang paling menarik, burung kecil ini ternyata punya peran penting di alam. Jadi, kalau nanti kalian mendengar suara kutilang di sekitar rumah, coba lihat ke atas pohon. Siapa tahu ada seekor kutilang yang sedang bertengger sambil mencari makanan. Kalau kalian suka pembahasan tentang burung seperti ini, jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan membahas burung lainnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.